Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat melaksanakan aktivitas hari ini ya. Mungkin saya di sini ingin sedikit membahas tentang postingan saya kemarin, dan saya kan sedikit mensurvei apakah teman-teman itu sudah bisa mencintai diri kalian sendiri. Dan alhamdulillahnya kebanyakan orang-orang yang memang di situ sudah bisa mencintai diri sendiri, namun juga ada yang belum. Oke, kita sekarang mau bahas tentang self love itu apa sih, gitu kan. Kata orang kan biasanya ketika kita mau mencintai orang itu kita juga harus mencintai diri kita sendiri, ya enggak, benar kan? Nah, di sini kan kita itu memang lebih sering untuk bisa dibilang kita merendahkan diri gitu. Maksudnya kita lebih ke kok aku kurang gini ya, kok dia bisa kayak gitu, apakah aku juga bisa seperti gimana, atau bla bla bla. Atau bisa dibilang kita lebih mengkritisi diri kita sendiri tapi sampai lupa untuk mengabaikan bahwa kita tuh punya kelebihan sendiri kan loh. Setiap orang itu mempunyai kelebihan sendiri-sendiri, ya enggak. Terus biasanya kita sering ingin memperbaiki diri, namun sampai lupa kita udah diberikan nafas pun hari ini tuh kita sudah bersyukur banget. Kita biasanya malah lupa bersyukur sama Allah juga kan, apa yang sudah diberikan kepada kita. Namun kita lebih sering mengejar target atau mengejar aku harus seperti dia, aku harus sama seperti dia. Nggak apa-apa teman-teman, tapi kita juga jangan lupa untuk bersyukur apa yang sudah kita miliki gitu kan ya. Terus hidup itu pastinya juga memang harus kita hidup di sini kan juga punya mimpi, punya cita-cita, mempunyai patokan. Aku nanti umur gini harus bisa sukses, aku harus menikah, aku harus punya anak, bla 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 bla. Namun semua itu kalau tidak diiringi dengan kita bisa mencintai diri kita sendiri, apa gunanya hidup ini teman-teman ya. Walaupun kita sudah gimana ya, sudah sukses, sudah apa yang kita lakukan itu target kita sudah terpenuhi, namun kita lupa bahwa diri kita tuh juga perlu perlu motivasi, perlu refreshing juga, perlu kerileksan juga gitu. Jangan terlalu memforsir diri dan kita lupa diri bahwa kita ini juga butuh untuk suatu bisa dibilang itu menyenangkan diri kita sendiri gitu loh. Nah, mencintai diri sendiri itu bukan berarti ya teman-teman, bukan berarti kita tuh egois dengan diri kita sendiri, bukan. Namun kita tuh boleh melakukan sesuatu apapun yang ingin kita lakukan, namun itu bukan berarti kita melanggar aturan ataupun moral. Dan sampai apa yang kita lakukan itu udah merugikan orang lain juga. Jadi kita di sini tuh boleh kamu terserah melakukan bla 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 ini ya, pokoknya menyenangkan hati kamu sendiri. Namun kamu juga harus mengerti apakah ini nanti merugikan orang lain atau tidak, ataukah malah baiknya itu bermanfaat buat orang lain itu teman-teman. Nah di sini aku sedikit mempunyai tips lah ya, bagaimana seseorang itu mungkin kemarin banyak banget juga yang lihat postinganku, namun dia nggak milih apakah dia sudah mencintai dirinya sendiri atau belum. Nah, atau yang belum juga mungkin masih bingung juga gimana ya caranya aku bisa mencintai diriku sendiri dan membahagiakan diriku sendiri gitu kan. Nah, ini aku punya tips-tipsnya, semoga bermanfaat. Yang pertama yaitu maafkan dirimu atas kegagalan dan kesalahan. Jadi kesalahan atau kegagalan orang di masa lalu itu memang ada, dan mungkin itu bisa diambil pelajarannya aja sih ya teman-teman. Gak usah diambil hati ataupun terus-terusan dipikirkan gitu kan, itu malah mengganggu masa depan kita gitu kan. Jadi cobalah kalian memaafkan diri Anda sendiri bahwa gak apa-apa, itu adalah sebuah pengalaman, sebuah pelajaran buat kita, dan nantinya pun
biar kita tidak mengulanginya di masa depan juga gitu teman-teman. Yang kedua yaitu pilih dan lakukan kegiatan yang kamu sukai gitu. Nah, yang sudah saya bilang tadi, jadi kamu boleh melakukan sesuatu apapun yang memang itu membuat kamu senang gitu kan, membuat kamu bahagia. Namun itu ya harus dalam kutipan tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar norma yang sudah ditentukan, baik norma agama ataupun norma sosial ataupun norma-norma yang lain gitu. Jadi yang ketiga, kelilingi dirimu dengan lingkungan yang positif. Jadi ketika kalian berada di lingkungan yang positif, pastinya kamu itu dapat nyaman dengan lingkungan kalian sendiri yang baik lah, pokoknya yang positif. Namun bukan berarti kita berada di lingkungan negatif kita juga berperilaku negatif gitu, tapi kita juga bisa berperilaku positif, apalagi kita bisa di situ menjadi menjadi salah satu orang yang bisa merubah gitu kan, merubah diri kita, merubah orang lain di situ juga gitu. Jadi di sini lingkungan yang positif itu mungkin lebih besar kemungkinan kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita nyaman dengan diri kita sendiri di situ, karena lebih banyak lingkungan positif itu dapat mengarahkan dengan kebaikan. Tapi tidak memungkinkan, mungkin sekali pokoknya lingkungan yang negatif itu dapat diubah dengan lingkungan positif ketika kita memang mempunyai niat untuk merubahnya. Terus yang keempat, berhenti membandingkan diri sendiri. Itu. Jadi jangan membandingkan diri kita kepada membandingkan diri kita sama orang lain gitu kan. Kita mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihan sendiri-sendiri, dan kita mempunyai kegagalan dan kesuksesan sendiri-sendiri. Jadi nikmati aja hidup ini gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah terlalu, memang mungkin rapuh atau down itu mesti ada ketika kita memang sedang dalam keterpurukan atau sedang melakukan kegagalan gitu kan dalam hidup ini. Namun gak apa-apa, itu kan sebuah wajar untuk manusia ya. Tapi untuk esoknya cobalah bangkit, lakukan yang Anda yang Anda sukai atau yang bisa membuat Anda semangat lagi gitu. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yang kelima, hitunglah nikmat dan kelebihan diri kamu dalam hidup kamu gitu. Jadi nikmat yang diberikan oleh Tuhan, diberikan kepada Allah untuk kamu selama beberapa tahun, sampai dari kamu masih dikandung sampai kamu lahir, sampai kamu sekarang sudah sukses, sudah nikah, sudah melakukan separuh hidup kamu, usiamu ini, dan itu syukurilah setiap hari. Dan ditekankan lagi, kita itu juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi pastinya Tuhan itu memberikan kelebihan kekurangan itu juga menjadikan kalian itu lebih giat lagi kekurangan kamu di sini, dan kamu punya kelebihan, dan bagaimana kamu bisa memanfaatkan kelebihan kamu itu untuk menutupi kekurangan kamu itu juga. Nah, itu. Terus yang terakhir yaitu tidak apa-apa untuk mengatakan tidak gitu. Jadi maksudnya di sini, kamu nggak apa-apa melakukan, aku nggak suka kayak gitu, aku nggak suka dikekang, aku nggak suka melakukan hal yang aku nggak suka. Kamu nggak apa-apa bilang tidak, itu tidak baik buat aku. Jangan sampai kamu tuh nurut aja, apalagi kamu sama atasan. Biasanya kan kalau sama atasan, kalau sama ketua lah, bisa di ketua di organisasi seperti itu, kamu nurut aja. Jangan, itu malah nanti buat kamu tuh jadi orang yang bukan penurut sih, tapi lebih ke ide-ide kreatif kamu tuh gak bisa keluar gitu loh. Jadi ketika kamu memang itu agak gak baik, jadi katakan tidak, gak apa-apa.